Halo teman-teman, selamat datang lagi di konten argumen episode kedua. Karena yang pertama sudah lewat. Nah, jadi di kesempatan kali ini pertama aku ingin mendoakan kepada kita semua, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, apapun negaranya, bangsanya, sukunya, atau latar belakangnya, untuk kita semua di dalam perjuangan melawan virus pandemi COVID-19 ini tetap bersemangat. Yang memang harus beraktivitas di luar, semoga dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa kesehatannya. Yang bisa stay at home juga dijaga kesehatannya dan tetap dipermudah dalam segala macam urusannya, karena itu ada hal yang paling terpenting. Dan jangan lupa tetap produktif, bisa dengan menonton video, bisa dengan belajar pribadi, dengan otodidak, tapi intinya kita semua punya jalannya sendiri untuk berbagi dan belajar. Pokoknya belajar, pokoknya jangan pernah merasa puas. Setelah kita memahami satu hal, maka pelajarilah lagi yang lain, pelajari yang lain, agar kita, peribahasanya sih ya, agar kita bisa lebih santuy dalam bermasyarakat. Nah, di dalam kesempatan kali ini aku ingin melanjutkan sedikit penjelasan tentang teori dari ilmu hubungan internasional. Karena menurutku secara pribadi, sejujurnya teori ilmu HI adalah salah satu mata kuliah atau pemahaman yang harus kita miliki selama kita kuliah di ilmu hubungan internasional. Hal pertama yang ku ingat ketika membahas teori ilmu hubungan internasional adalah pertama, yaitu teori realis. Kemudian yang kedua adalah liberalis. Dua teori ini adalah salah satu teori besar yang ada di ilmu hubungan internasional. Dan dia juga berakar sejak ilmu hubungan internasional itu mulai menjadi sebuah disiplin ilmu setelah Perang Dunia Pertama. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua teori ini dengan contoh-contoh yang santuy, yang kiranya bisa mudah dipahami, karena tujuannya video ini supaya mungkin ada tingkat yang di bawah saya kuliahnya, atau mungkin juga ada senior-senior, atau juga ada teman-teman yang lain yang mungkin ingin mengingat kembali pelajaran-pelajaran kuliah, itu bisa mengambil ilmunya. Jadi teman-teman, kenapa tadi ada foto Hans Morgenthau itu ya di teori realis tadi, dan ada foto Adam Smith di teori liberalis, karena aku ingin sedikit menyentuh ide dari yang mereka sampaikan. Morgenthau bilang bahwa sebenarnya international politics itu adalah salah satu media dan sarana untuk negara yang ada ini untuk mewujudkan kepentingan mereka. Jadi sebenarnya teori HI yang kaitannya dengan realis ini memandang bahwa semua negara itu dia memiliki sebuah kepentingan, dan kepentingannya itu diwujudkan dalam kontestasi politik luar negeri. Sebagai contoh, negara A ingin mendapatkan minyak. Ketika dia tidak bisa mendapatkan minyak itu di negara dia sendiri, dia membutuhkan minyak dari luar negeri. Nah, kalau dia menggunakan perspektif realis, mungkin kalau dia tidak bisa mendapatkan itu secara baik-baik, dia akan melakukan tindakan agresi militer, entah perang, kayak gitu sebagai contoh. Nah, kalau kita menggunakan perspektif liberalis, Adam Smith percaya bahwa memang konflik itu inevitable. Konflik itu dianggap bahwa dia tidak bisa terindahkan, tetapi bisa di-manage. Manage-nya bagaimana caranya? How to manage the conflict? By using diplomacy, negotiations, bridging the interest between one state and another state. Jadi dijembatani antar kepentingannya itu seperti apa. Jadi ketika kita memandang sebuah konflik, itu bisa berbagai macam cara. Kalau kita menggunakan perspektif realis, ya kita akan menggunakan bahwa negara atau manusia itu hakikatnya dia memang mencari power, atau memang mencari sebuah, atau menunjukkan kepentingannya, mencari kekuatan. Karena dia melihat pasca Perang Dunia Pertama ini, ternyata konflik itu tidak bisa dikondisikan. Nah, maksudnya tidak bisa dikondisikan itu apa? Ya manusia akhirnya berperang. Lalu muncullah Liga Bangsa-Bangsa, dan muncul lagi Perang Dunia Kedua. Nah, dan itulah dianggap bahwa muncul asumsi bahwa
memang konflik itu memang cenderung akan terjadi. Nah, tetapi dengan munculnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, manusia percaya bahwa konflik itu bisa dinegosiasikan dengan cara mediasi, negosiasi, dengan cara dibangun institusi, yang mana institusi itu diakui secara internasional dan semua negara mengakuinya, sehingga ketika ada konflik, institusi ini dia bisa, dalam arti dia bisa intervensi di situ, dia bisa mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik. Tetapi ini adalah teori. Teori itu kan adalah cara untuk menjawab suatu hal, mengapa suatu hal itu bisa terjadi. Jadi dua-duanya bisa saja benar, tergantung bagaimana pemahamannya dan bagaimana situasi case dan by case basisnya. Nah, aku membuat video ini intinya untuk mempermudah simplifikasinya. Jadi di dalam hubungan internasional atau international relations, semua hal itu bisa punya possibilities untuk benar, tergantung bagaimana kita memandangnya. Dan terakhir aku gunakan contoh yang aku buat agak simpel. Sebagai contoh, ada kelompok A dan kelompok B misalkan sedang berebut kue. Nah, kelompok A ini merasa bahwasanya kelompok B ini kalau kita tidak pukul duluan, dia tidak akan memberikan kue ini. Maka pukul duluan supaya dia kasih ini kue buat kelompok A. Nah, kalau perspektif liberalis memandang bahwa kue ini sebenarnya bisa dijembatani, bisa kita bagi. Ya begini aja lah, kamu kuenya setengah buat kamu, setengah buatku, kita negosiasikan. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya pendekatan realis atau pendekatan liberalis ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahkan juga kejadian sehari-hari, tergantung bagaimana kita memandangnya. Nah, jika teman-teman rasa bahwa dua teori ini penting, ini hanya selayang pandang tentang bagaimana dua teori ini bisa dijelaskan. Tetapi untuk diskusi lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa silahkan tulis di kolom komen, supaya misalkan ada topik yang kira-kira bisa menarik untuk kita bahas dan bisa kita bagi. Dan jangan lupa teman-teman untuk pendukung channel ini terus berkembang. Hafiz meminta untuk teman-teman untuk bisa share, like, and subscribe jika dirasa memang konten ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi atau masukan. Jangan lupa teman-teman, pengalaman pribadi, memahami teori itu memang tidak mudah, tidak seperti mata kemudian bangun, ketika sehabis bangun tidur kita langsung paham, tidak, tetapi dia berproses. Nah, prosesnya itu aku nikmati, entah diskusi, entah nongkrong, entah sambil hangout, entah diskusi sama siapapun ya yang bisa menambah ilmu. Dan nikmati saja, proses belajar itu juga proses menambah teman. Kita bertemu teman, melihat perspektif baru, bertukar pikiran, insya Allah bermanfaat. Yang paling penting, jangan lupa bahwa ketika sudah belajar satu hal, seperti yang aku bilang di awal tadi, jangan lupa kita belajar lagi yang lain. Jadi ketika kita tidak akan pernah puas untuk belajar ilmu kayak gitu. Seperti ada kutipan kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ataulah tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, kayak gitu. Itu adalah salah satu hal menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu ya kita harus bersemangat lah. Jangan lupa juga santai, yang suka ngopi silahkan ngopi, yang suka musik silahkan musik, yang suka belajar sambil dengerin musik monggo silahkan. Intinya temukan cara belajar kalian masing-masing. Dan jangan lupa bahwa terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.